Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Zainul Mutakin, Magister Hukum, dan selamat pagi juga kepada teman-teman. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Bapak Zainul Mutakin, Magister Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada kami menyampaikan materi kali ini. Sebelumnya perkenalkan saya Rahel Agisufi Ula yang bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini yang membahas mengenai kaidah i'malu al-kalamu aulamin imalihi. Sebelum memulai presentasi pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Nabil Abdul Wahab yang akan membahas mengenai pengertian kaidah dan sumber pengambilan kaidah. Yang kedua ada Ida Alvina Zahra yang akan membahas mengenai aplikasi kaidah dalam masalah talak dan kalam yang menyebabkan jatuhnya talak. Dan yang terakhir yaitu Rahel Agisufi Ula atau saya sendiri yang akan membahas mengenai pengecualian kaidah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Abdul Wahab akan sedikit menjelaskan pengertian tentang kaidah al-i'malul kalami aulamin ihmalihi. Kaidah ini mempunyai makna memfungsikan ucapan lebih baik daripada menghilangkannya, atau memberlakukan kalam sesuai tuntunan makna lebih diprioritaskan daripada mendisfungsikannya. Suatu kalimat ada kalanya jelas dan ada kalanya tidak jelas. Untuk kalimat yang jelas tidak ada masalah, tetapi untuk kalimat yang tidak jelas maksudnya, maka kalimat tersebut tidak boleh diabaikan atau lebih baik mengamalkannya. Ucapan yang disampaikan oleh seseorang seringkali memunculkan beragam penafsiran atau interpretasi. Demikian pula dalam upaya implementasinya ada peluang dua kemungkinan terjadinya penafsiran. Ada kalanya kalam dapat diterapkan sesuai dengan tuntunan maknanya atau i'mal, atau dapat pula didisfungsikan tanpa arti sama sekali atau ihmal karena disebabkan beberapa faktor yang melatar belakanginya. Sebagai contoh kasus, pada ucapan seorang suami, "Kutalak salah satu di antara kalian," di mana ucapan itu ditujukan kepada istri dan hewan peliharaannya. Berdasarkan kaidah ini, memberlakukan kalam sesuai tuntutan makna lebih diprioritaskan daripada mendifungsikannya, maka ucapan seorang suami itu jelas ditujukan kepada istri karena talak pada binatang itu jelas tidak sah, maka hukum talak akan berlaku. Sumber pengambilan kaidah. Kajian kaidah ini akan mengajak kita untuk beranjak pada pembahasan kaidah lain yang menjadi komponen pembentuknya. Dijabarkan oleh Muhammad Sidqi al-Burnu dalam Al-Wajiz bahwa terdapat beberapa kaidah yang menjadi unsur terbentuknya kaidah ini, yaitu kaidah al-aslu fil kalamil haqiqati. Ketentuan dasar sebuah ucapan adalah pada makna hakikatnya. Baik, selanjutnya saya Ida Alvina Zahra akan menjelaskan tentang aplikasi kaidah dalam masalah talak. Misalnya seorang suami yang menyatakan pada istrinya, "Kamu kucerai," di mana ucapan ini diulang sampai 3 kali tanpa ada maksud bahwa ucapan yang kedua dan ketiga hanya sebagai penguat yang pertama. Maka sang istri tertalak 3 karena masing-masing pengulangan membuahkan 1 talak. Dengan kata lain, kata cerai yang kedua dan ketiga tidak hanya memperkuat kata cerai yang pertama saja. Selanjutnya yaitu kalam yang menyebabkan jatuhnya talak. Misalnya talak sorry adalah ucapan suami kepada istri dilakukan dengan bahasa tegas dan jelas yang menunjukkan cerai. Cerai itu jatuh jika seseorang telah mengucapkan dengan sengaja
walaupun hatinya tidak berniat menceraikan istrinya. Jenis zigot talak sori ini berkonsekuensi terjadinya talak meskipun tidak ada niat mentalaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rachel Akisufil Ula. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu mengenai pengecualian kaidah. Kaidah imalu al-kalamu aula min ahmalihi terbatas pada sifat yang menjelaskan suatu benda, bukan sifat yang menjadi syarat. Misalnya dalam sumpah atau suatu yang mengarah pada sumpah. Contohnya yaitu yang pertama, apabila ada seseorang yang berkata kepada istrinya, jika kamu masuk rumah dengan berkendaraan, maka kamu akan aku talak. Pernyataan ini berlaku saat hadir maupun tidak. Itu karena mensifati suatu syarat sama dengan syarat itu sendiri. Contoh yang kedua, misalnya ada seseorang yang bersumpah, saya tidak akan memakan kurma matang ini atau anggur ini. Maka ketika dia memakan kurma yang sudah kering atau anggur yang sudah dijadikan kismis, sumpahnya itu tetap tidak batal. Nah, jika suatu ucapan tidak mungkin dimaknai sesuai makna hakiki atau majazi, maka ucapan itu dianggap sebagai gurauan atau hanya sekedar candaan. Maka sudah jelas di sini bahwa tidak perlu lagi diragukan keberadaannya, mana yang harus dicatat. Kaidah ini berlaku apabila fungsionalisasi dan disfungsionalisasinya ini berada pada satu tingkatan derajat yang sama atau bisa dikatakan seimbang, yang ditinjau dari lafadz. Misalnya yaitu salah satunya ikmalnya, prosesnya itu sangat sulit dipahami atau dimengerti, bahkan semacam menjadi teka-teki. Maka fungsionalnya di sini lebih baik kalam tersebut didisfungsikan saja. Sebagai contoh, sebagaimana ungkapan seorang bapak kepada pemuda, nikailah, maksud saya kunikahkan dirimu dengan Diana. Maka dan di sini ucapan itu tidak ada keterangan Diana anaknya. Jadi makna Diana ini masih terkesan ambigu atau belum jelas. Maka ini dikatakan tidak sah. Karena apa? Di dalam realitasnya nama Diana ini bukan hanya anaknya saja, tetapi banyak sekali. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.